Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan oleh karena anugerahnya dan kasihnya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada dalam gereja ini untuk mengikuti ibadah raya, terutama sekali ibadah perayaan hari ulang tahun GKI Jemaat Tanjung Lapang yang ke-63, tanggal 5 Juli 2020. Kita patut menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan di usia gereja yang sudah dewasa ini. Pasti banyak saja berkat-berkat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan ini, dan juga ada beberapa pemekaran-pemekaran jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita. Itu tandanya bahwa gereja GKI Tanjung Lapang adalah gereja yang sudah dewasa, bertumbuh, dan berbuah. Oleh karena itu, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 4, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Mari kita bacanya bersama-sama. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu, keselamatan kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kami sampai pada saat ini. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini untuk menikmati berkat Allah, itu hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian, dari pertama pertengahan sampai selesai ibadah ini. Kiranya jadi di dalamlah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, beri kemuliaan bagi Allah kita. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Lapang sungguh menyatakan bahwa mau bangkit di zaman sekarang ini. Kita angkat satu pujian, bangkit gereja Tuhan sekarang. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita sebagai gereja yang terus bangkit dan menjadi dewasa. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rusli Rining, MTH. Shalom jemaat kekasih Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Sungguh kita bersyukur, anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Jemaat kekasih, kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang hidup, Allah yang terus memberkati kami dari firman-Nya. Kami bersyukur pada hari ini untuk kebaikan Tuhan
yang terus memberkati kami. Dan kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba mohon kiranya di dalam kasih dan anugerah Tuhan, memberkati kami dalam seluruh pembelajaran kami terhadap firman-Mu. Hamba mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan bermakna di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu urapi dengan karunia Roh Kudus Tuhan, pakai dengan kuasa Allah, agar hamba dapat menyampaikan firman ini dan jemaat Tuhan diberkati olehnya. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Injil Lukas, pasal 8, ayat 4 sampai ayat yang ke-15, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, berkenaan dengan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Jemaat Tanjung Lapang yang ke-63. Saya memberi tema dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu jemaat yang sehat dan produktif. Jemaat yang sehat dan produktif. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, slogan di spanduk yang terpampang di depan gereja kita ialah ibadah yang sehat, aman, dan produktif. Sehat di sini dalam pengertian yaitu kondisi jasmani dan rohani yang baik atau yang terbangun serta bertumbuh. Aman yang dimaksud adalah dalam kondisi saat ini, bebas pandemi COVID-19, atau tidak ada hal-hal yang membebani pikiran jemaat yang datang di ibadah, takut terpapar dengan COVID-19. Semua orang boleh saja datang. Lalu produktif,
adalah yaitu sebuah semangat yang berkobar-kobar yang ada di dalam kehidupan semua jemaat Tuhan sampai hari ini tanpa terkecuali untuk melaksanakan berbagai bidang pelayanan yang ada di jemaat kita. Walaupun dalam kondisi yang kita alami hari ini. Harapan kita semua bahwa ibadah-ibadah yang kita laksanakan baik yang ada di gedung gereja ini, bahkan ibadah-ibadah yang jemaat Tuhan laksanakan di rumah masing-masing. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah ibadah-ibadah yang tetap memperhatikan kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani, tanpa takut dengan apapun juga. Dan tetap bersemangat untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan sesuai dengan bidang pelayanan kita masing-masing. Hari ini Jemaat Kekasih Kristus, jemaat kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tanjung Lapang, bersyukur dan merayakan hari ulang tahun yang ke-63. Harapan kita semua di ulang tahun yang ke-63 ini, bahwa jemaat atau kita sebagai jemaat yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Lapang, tetap sehat secara jasmani, terlebih sehat secara rohani, dan terus produktif hari ini, besok, dan seterusnya. Kita sangat bersyukur dan bangga karena kita sebagai salah satu jemaat lokal yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Malinau. Kita adalah salah satu jemaat yang sangat produktif dalam pengembangan jemaat Tuhan atau dalam pengembangan gereja-gereja lokal. Sudah terbukti sampai pada hari ini. Kita ketahui bahwa pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 1980, jemaat kita berhasil mengembangkan satu jemaat mandiri, yaitu Gereja Kemah Injil Jemaat Kuala Lapang. Lalu pada tanggal 10 Oktober 2010, juga telah berhasil mengembangkan satu jemaat baru lagi, yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Eklesia Tanjung Lapang, dan hari ini juga mandiri. Lalu pada tanggal 11 November 2018, juga berhasil mengembangkan satu jemaat baru lagi, yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Moria Sandok. Ya, tanggal dan bulan ini sesuatu yang sangat indah sekali dan gampang diingat. Ya, saya pikir ini bukan sebuah kebetulan, tetapi semua dalam rancangan Allah. Dan hari ini, saat ini, kita juga sedang mempersiapkan satu kelompok doa lagi. Kelompok doa Hosana di Desa Taras. Yang pada satu kali kelak, pada waktunya, ketika nanti telah memenuhi persyaratan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita berharap bahwa kelompok doa itu nanti akan juga menjadi sebuah pos PU yang baru. Kita juga berdoa, semoga nanti pada waktunya, kapanpun, kelompok-kelompok doa yang lain juga dapat mengembangkan diri menjadi jemaat-jemaat yang baru. Di bidang penginjilan, kita bangga sebagai jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Lapang. Sejak tahun kurang lebih 2009 sampai sekarang, sudah kurang lebih 11 tahun, jemaat kita telah dan tetap atau sedang mensponsori pos PI di Puruk Cahu, di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dan hari ini, saat ini, jemaat ini juga sudah menjadi jemaat lokal dengan jumlah jiwa 45 jiwa. Luar biasa. Kemudian kita juga sebagai jemaat telah terlibat di dalam mensponsori, menopang pos-pos pembinaan umat di dalam daerah Malinau. Ya, satu jemaat atau pos pembinaan umat
yang sedang kita dukung adalah pos PU Maning di KTT. Dan itu sudah kita mulai sejak konferensi di Pelita Kanaan. Kurang lebih sudah 4 tahun kita telah membiayai hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan menjadi perenungan kita semua di dalam kita merayakan ulang tahun kita yang ke-63 ini. Semua persembahan yang telah kita berikan setiap minggu, salah satunya adalah untuk menopang pelayanan yang ada di penginjilan dan pos pembinaan umat. Luar biasa jemaat kekasih Kristus. Kita berharap kita sebagai jemaat di ulang tahun yang ke-63 ini, jemaat kita tetap sehat dan makan semakin produktif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Dan oleh karenanya jemaat kekasih Kristus, menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar jemaat dapat dan tetap sehat, secara khusus sehat secara rohani, dan terus produktif. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan, hari ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita sebagai jemaat tetap sehat secara rohani dan tetap produktif. Yang pertama jemaat kekasih, berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yang pertama yaitu berakar di atas firman Tuhan. Berakar di atas firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, bagian ini merupakan sebuah perumpamaan di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya, orang banyak yang dengan setia mendengar tentang pengajaran-pengajaran yang ia sampaikan. Perumpamaan ini Tuhan Yesus analogikan tentang seorang petani. Yang jelas ini adalah model pertanian di wilayah Israel. Dan diduga bahwa bibit yang ditaburkan adalah bibit gandum. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-5 bahwa pada waktu si penabur menabur benihnya, dikatakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Sehingga ketika orang banyak yang lewat atau orang lewat di situ, benih-benih itu diinjak-injak sehingga tidak bertumbuh. Lalu dikatakan juga sebagian dimakan oleh burung-burung sehingga benih itu habis dimakan oleh burung. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan juga ada yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Kalau kita lihat di Injil Markus, ia mengatakan ada yang jatuh di atas tanah yang tipis di atas batu. Lalu sehingga benih itu tidak bertumbuh dan tidak berakar. Nah, jemaat kekasih Kristus, perumpamaan ini juga, arti dari perumpamaan ini dijelaskan juga oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Arti di dalam ayat yang ke-5, itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-12, dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan, yang diinjak-injak dan yang dimakan burung, artinya adalah orang yang mendengar firman, tetapi firman itu tidak berakar di dalam kehidupannya dan tidak tumbuh. Lalu ayat yang ke-6, artinya di dalam ayat yang ke-13, yaitu orang yang mendengar firman, tetapi seketika percaya. Namun, oleh karena berbagai tantangan, dikatakan firman itu tidak juga berakar atau bertumbuh di dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Jemaat kekasih Kristus, jemaat yang sehat adalah jemaat yang berakar di atas firman Tuhan. Kalau kita lihat secara umum, fungsi akar bagi tumbuhan adalah yaitu sebagai penopang tumbuh tegaknya sebuah tanaman. Fungsi akar juga adalah sebagai alat yang menyerap air dan hara atau nutrisi bagi pertumbuhan sebuah tanaman. Fungsinya yang lain adalah juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Yang menurut para ahli botani,
tanaman atau pohon di gurun itu bisa menyimpan kurang lebih 70 kilogram air. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya ia menyimpan cadangan untuk makanan bagi tumbuhan itu. Nah, jemaat kekasih Kristus, sama halnya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Supaya kita tetap kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini. Kita semua tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa ini. Kita berakar di dalam firman Tuhan atau di atas firman Tuhan agar kita dapat terus mendapat asupan nutrisi atau suplemen yang berarti bagi kehidupan, pertumbuhan rohani kita. Kita berakar di atas firman Tuhan agar kita juga dapat memperoleh persediaan makanan setiap hari yang memberi kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi apapun dan kita tidak akan mundur daripadanya. Itu sebabnya kita perlu berakar di dalam firman Tuhan. Menjadi pertanyaan, sebagaimana kokohnya kita telah berakar di dalam firman Tuhan. Apakah di usia yang ke-63 tahun ini, kita sebagai anggota jemaat Tuhan sudah kuat dan kokoh, berdiri tegak, berakar kokoh di atas firman Tuhan? Yang kedua, jemaat yang sehat dan produktif adalah jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika si petani ini menabur benihnya, ada benih yang jatuh di antara semak duri. Benih ini bertumbuh, tetapi tidak dapat menjadi besar. Artinya jemaat kekasih Kristus, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman Tuhan, bahwa itu adalah gambaran jemaat yang bertumbuh, tetapi tidak dapat menjadi dewasa, karena ada banyak perkara-perkara dalam kehidupan ini yang menghimpit pertumbuhan imannya, sehingga ia menjadi mati. Dikatakan dalam ayat yang ke-14, oleh karena kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan atau sifat pesimisme itu menghambat pertumbuhan iman. Lalu ada juga tipu daya atau kesenangan dunia atau hal-hal yang memberi diri untuk selalu bersifat materialisme. Ini juga menghambat pertumbuhan iman. Dan juga kenikmatan hidup atau orang yang selalu mencari kesenangan hanya untuk kehidupan atau sifat hedonisme. Ini menghimpit kehidupan sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Nah, jemaat kekasih Kristus, Tuhan mau kita sebagai jemaat Tuhan tetap bertumbuh sehat dan produktif, supaya kita dapat terus bertumbuh dewasa di dalam iman. Agar bertumbuh sehat secara rohani, maka perlu kita sebagai jemaat Tuhan menanggalkan, melepaskan, atau meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak menolong pertumbuhan iman kita. Tuhan mau kita tanggalkan semuanya, agar kita sebagai jemaat Tuhan terus bertumbuh sehat dan produktif. Yang ketiga, cara agar kita dapat menjadi jemaat yang sehat secara rohani dan terus produktif adalah harus menghasilkan buah yang lebat. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15. Dalam bagian ini, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata, ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh dengan baik, dan bahkan dikatakan menghasilkan buah yang banyak.
Dalam Injil Lukas berkata 100 kali lipat. Di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 8 dan seterusnya, dia berkata ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat, sama dengan Injil Matius. Intinya di sini jemaat kekasih Kristus, dapat menghasilkan buah dengan banyak. Seseorang yang menanam pasti merindukan, mengharapkan hasil atau buah dari apa yang ditanam. Demikian juga Tuhan kita, Allah kita. Ia juga mengharapkan kita sebagai jemaat bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi ia mengharapkan kita menghasilkan buah yang lebat. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan kita berbuah banyak, itu menandakan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan, dan itu mempermuliakan Allah kita. Buah apa yang dihasilkan oleh jemaat di dalam kehidupannya? Berdasarkan firman Tuhan, yang pertama adalah buah-buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tuhan ingin agar setiap orang sebagai jemaatnya dapat menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang Tuhan harapkan ada di dalam hidup kita, yaitu buah-buah roh. Buah yang lain adalah buah pelayanan. Tuhan ingin kita juga menghasilkan buah pelayanan dalam kehidupan kita. Baik pelayanan yang melibatkan tenaga kita secara fisik, pikiran kita, doa-doa kita, pelayanan yang kita lakukan dengan persembahan, dana, dan harta benda yang ada di dalam, yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mau kita juga melayani dengan itu. Tuhan juga mau kita melayani dengan pelayanan menurut talenta atau karunia yang ada pada kita. Tuhan mau kita melibatkan diri dalam pelayanan itu. Buah pelayanan yang lain adalah buah memenangkan jiwa. Memenangkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Memenangkan anggota jemaat kita yang masih dalam kondisi sakit secara rohani. Bukankah masih banyak anggota kita yang sampai hari ini sakit secara rohani? Tuhan mau kita juga menghasilkan buah untuk memenangkan mereka. Dan juga memenangkan mereka yang sudah meninggalkan keyakinan mereka kepada Yesus, beralih kepada keyakinan yang lain. Sama jemaat kekasih, ada banyak juga anggota kita, saudara-saudara kita, yang dulunya percaya meninggalkan Yesus, beralih kepada keyakinan yang lain. Tuhan mau kita memenangkan mereka kembali, memenangkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ada cara setan untuk menghalangi kita memenangkan atau menghasilkan buah memenangkan jiwa. Yaitu setan berbisik kepada kita supaya melihat kehidupan orang yang tidak produktif. Ya contoh, oh lihat si A, dia saja tidak mau memberitakan tentang Tuhan. Dia saja tidak mau peduli terhadap orang-orang yang jauh dari Tuhan. Apalagi kamu. Ya, tunggu dia dululah. Dan itu membuat kita tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Tuhan mau jemaat kekasih bahwa setiap saat ia mengharapkan kita menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan ini. Tuhan mau dan rindu. Bahkan dia bertanya kepada kita, seberapa banyak buah yang telah kita hasilkan hari ini? Ingat jemaat kekasih Kristus, kita masih ingat tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Selain dia mengingatkan, memberi pembelajaran kepada pemiliknya yang serakah, yang rakus,
yang memetik semua dari buah pohon ara itu. Tuhan juga ingin mengingatkan kita sebagai jemaat supaya terus berbuah, terus menghasilkan buah setiap saat. Awasan bagi kita jemaat kekasih. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya yakin kita semua sebagai jemaat Tuhan tidak ingin sebagai pohon yang tidak berbuah dan ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karenanya jemaat kekasih Kristus, hari ini adalah masa anugerah dari Tuhan bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tanjung Lapang ini. Tuhan ingin kita terus menghasilkan buah. Masih banyak sisi-sisi pelayanan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, mari kita sebagai jemaat Tuhan terus terlibat di dalam pelayanan untuk menyatakan bahwa kita adalah jemaat yang terus berbuah dengan lebat. Jemaat kekasih Kristus, ulang tahun jemaat kita yang ke-63 tahun ini merupakan momentum bagi kita semua untuk introspeksi diri. Apakah kita sebagai jemaat Tuhan sampai hari ini masih tetap sehat secara rohani dan terus produktif di dalam kehidupan kita? Agar jemaat tetap sehat dan produktif, maka sangat perlu kita berakar di atas firman Tuhan. Terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam firman Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang lebat. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, kita Yesus Kristus. Akhirnya jemaat kekasih Kristus, saya sebagai pelayan Tuhan, atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan Dirgahayu Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tanjung Lapang yang ke-63. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu di ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tanjung Lapang yang ke-63. Kami di dalam pertolongan Tuhan, di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, tetap sehat secara rohani dan terus produktif melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 226. Jangan melalui aku ya Yesus. Mampirlah dengar doa aku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan depan tata rahmat-Mu, aku menyembah.
Terima kasih jemaat Tuhan telah memberi persembahan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa, saya pimpin kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada hari ini tepat juga tanggal 5 Juli 2020, kami merayakan hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Lapang yang ke-63. Itu semua anugerah Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan dan kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi jemaat-Mu. Berkati juga seluruh aktivitas dan pekerjaan jemaat Tuhan di dalam hari-hari ke depan ini. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, mohon pertolongan dan pimpinan dan penyertaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang kepercayakan melayani di tempat ini. Bapak Gembala, Wakil Gembala, Badan Pengurus Jemaat, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Engkau memberkati juga program dalam jemaat ini ya Tuhan. Terutama program penginjilan, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Hamba-hamba-Mu yang kami sponsori sampai saat ini juga Tuhan Yesus memberkati, baik di Purukcau dan di Maning. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dengan dukungan doa juga dan sumbangsi pemberian jemaat Tuhan. Maka Tuhan Yesus membuka pintu-pintu penginjilan di seluruh bangsa kami dan seluruh dunia ini. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit, tolong jamah dan sembuhkan di jemaat kami ya Tuhan. Kiranya mereka yang dalam keadaan kurang sehat, bahkan saat hari ini dan beribadah baik di rumah, Tuhan Yesus tolong jamah dan sembuhkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, baik di sekolah dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati mereka sukses dan berhasil dalam pendidikan ini dan memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka telah capai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah daerah Malinau. Tuhan Yesus memberkati juga dalam mensejahterakan kabupaten ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam memimpinnya Tuhan. Memberkati juga Gereja Kemah Injil pusat, wilayah dan lokal, badan pengurusnya. Tuhan Yesus memberkati semua ya Tuhan di dalam kepemimpinan yang mereka laksanakan sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati juga anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang Tuhan sudah genapkan usia mereka. Ada 28 orang yang sudah dituliskan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Dan ada 3 rumah tangga yang berulang tahun pernikahan juga. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang tak tercatat. Tuhan Yesus kami doakan juga mereka. Maka Tuhan melimpah-limpahkan berkat dan sukacita di dalam usia yang Tuhan genapkan. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk keutuhan bangsa negara Republik Indonesia. Memberkati pemerintah bangsa kami yang sedang berjuang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati juga para medis, dokter dan perawat yang berjuang juga di dalam merawat pasien-pasien COVID-19. Tuhan lalukan wabah ini dari bangsa kami dan kami bisa juga melawannya dengan tetap taat seperti apa yang sudah dianjurkan pemerintah. Gereja-gereja juga ya Tuhan, meskipun belum begitu maksimal untuk kami bisa hadir di gereja, tapi kami percaya kami terus mau memuliakan Tuhan dan apapun yang dapat kami lakukan, kami terus berdoa untuk kami bisa melalui situasi yang berat saat ini di seluruh bangsa kami dan di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu senantiasa memuliakan Tuhan. Dewasalah engkau di dalam Tuhan. Jadilah jemaat yang terus menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, tuntunan daripada Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sepanjang masa Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia
dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Amin.